Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sina Alamin dengan NIM F1G321046. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk tugas pada mata kuliah kalkulus. Sejarah perkembangan kalkulus bisa ditilik pada beberapa zaman, yaitu zaman kuno, zaman menengah, dan zaman modern. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas yang merupakan fungsi utama dari kalkulus integral bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskwa, Mesir, tahun 1800 sebelum Masehi. Pada papirus tersebut, orang Mesir telah mampu menghitung volume piramida terpancung. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik yang menyerupai kalkulus integral. Pada zaman pertengahan, matematikawan India yang bernama Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensi dasar. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikawa di Eropa. Sedangkan di Eropa, beberapa matematikawan seperti John Walsh dan Isaac Barrow memberikan terobosan dalam kalkulus. James Gregory membuktikan sebuah kasus khusus di teorema dasar kalkulus pada tahun 1668. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua oleh ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Newton mengaplikasikan kalkulus secara umum ke bidang fisika, sementara Leibniz mengembangkan notasi-notasi kalkulus yang banyak digunakan sekarang. Isaac Newton. Pada tahun 1669, Sir Isaac Newton menulis makalah mengenai ide-ide dasar kalkulus, tetapi tidak dipublikasikan ke umum. Pada pertengahan tahun 1670, Gottfried Leibniz mengklaim bahwa ia menemukan ide kalkulus pada tahun 1674 dan mempublikasikan makalah yang ia tulis pada tahun 1684. Ketika Newton menyadarinya, Newton mengklaim bahwa Leibniz membaca bagian dari manuskrip miliknya sebelum Leibniz mempublikasikan makalahnya. Kalkulus digunakan pada bidang cabang sains fisik, sains komputer, statistik, teknik ekonomi, bisnis, kedokteran, kependudukan, dan di bidang-bidang lainnya. Di bidang kedokteran, kalkulus digunakan untuk menghitung volume kanker dan koordinat-koordinatnya. Karena umumnya, sel kanker tidak mungkin berbentuk prisma, tabung, atau kerucut atau limas yang mudah sekali dihitung volumenya. Di bidang ekonomi, kalkulus digunakan untuk menghitung biaya marginal dan pendapatan marginal yang memungkinkan para ekonomi tertentu untuk memperkirakan keuntungan maksimum dalam setting tertentu. Dalam bidang ilmu teknologi IT, kalkulus digunakan untuk merender objek 3D yang hasilnya realistik. Dalam bidang politik, kalkulus digunakan untuk membuat siasat. Sedangkan dalam bidang pendidikan, kalkulus berguna untuk meningkatkan minat belajar, meningkatkan gairah belajar, meningkatkan kreativitas dan komunikasi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk membekali mahasiswa dengan berbagai teknik dalam menyelesaikan masalah terkait dan penalaran matematis. Kalkulus 1 memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kurikulum 2013, bahwa mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip matematika, sains, dan keteknikan untuk penerapannya dalam bidang teknik lingkungan.
Di samping itu, juga urgensinya mata kuliah ini adalah karena pada umumnya permasalahan dalam bidang teknik lingkungan tidak semua bisa diselesaikan secara analitis, sehingga mahasiswa perlu memahami penyelesaian secara matematis.